Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program interaktif Fatwa TV, yaitu bimbingan Islam atau konsultasi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu dewan pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio bersama kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Barakallahu fik. Fiikum. Baik, sebelum memasuki sesi pertama yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, kami sampaikan bahwa tayangan ini atau program ini juga direlay atau disiarkan secara langsung oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Solo. Ya, yang terakhir Radio Mas FM Solo. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada radio-radio yang telah menyiarkan program ini. Dan selanjutnya kita masuki sesi pertama yaitu nasihat pembuka dari Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa amala. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Apabila kita mencoba menghitung semua kenikmatan tersebut, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan mensyukurinya Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kenikmatan-kenikmatan itu ada pada kita dan memberikan kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita tauladani, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri ana sendiri maupun seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat tentang pentingnya berdoa. Pentingnya kita banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah sabdakan, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a.
tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Dan ketika kita tahu bahwa doa adalah sesuatu yang mulia, maka amalan ini akan menjadikan orang menjadi mulia. Makanya semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin meninggikan derajat kita di sisinya. Dan semakin kita jarang berdoa, semakin kita sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin rendah juga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada dia. Itu menunjukkan bahwa semakin orang jarang berdoa, jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin rendah. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang derajatnya tinggi di sisinya, kita didekatkan kepadanya, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai syaitan memberikan bisikan kepada kita dengan mengatakan, bisikan tersebut mengatakan, tidak usah kita banyak berdoa kepada Allah. Berusahalah dengan usaha yang batin saja. Karena kita itu banyak dosa. Karena engkau wahai manusia itu banyak dosa. Allah tidak akan mendengar permintaan. Ini adalah bisikan syaitan. Apalagi kalau bisikan tersebut mengarah kepada kesyirikan. Engkau itu berlumuran dosa. Maka mintalah kepada mayit-mayit yang dulu menjadi kekasih-kekasih Allah, jadikan mereka perantara. Mintalah kepada mereka agar mereka mendoakan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisikan seperti ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Maka jangan sampai kita mendengar bisikan-bisikan ini. Walaupun kita merasa banyak berdosa, walaupun kita merasa banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah permohonan tersebut dengan memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat yang berhubungan dengan akhirat dan juga hajat-hajat yang berhubungan dengan dunia kita. Dengan demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang besar kepada kita. Coba bayangkan iblis. Dan siapa yang tidak tahu tentang keburukan iblis? Dialah yang menjadikan manusia ya terjerumus ke dalam banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kesyirikan. Ketika iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan apa yang dia minta. Allah memberikan apa yang dia minta. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, wahai Rabbku, tangguhkan hukumanku sampai hari di mana aku di mana manusia atau di mana makhlukmu dibangkitkan. Ini doanya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana buruknya iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala innaka minal munzarin. Sungguh engkau wahai iblis termasuk di antara orang-orang yang ditangguhkan hukumannya. Kalau iblis saja punya kesempatan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang keburukannya di bawah iblis, jauh di bawah iblis. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak mengecualikan siapapun dalam masalah berdoa ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku, ibadi di sini ya bentuknya jamak. Dan itu kata nakirah
diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Isim dhamir, isim ma'rifah. Itu dalam usul fikih yang menunjukkan makna semua. Apabila semua hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Dekat kepada dia, kepada hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa kepadaku. Ini sama dengan ayat yang lain di dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan kepada kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengijabahi doa-doa kalian. Doa ini sangat penting bagi kita. Kita harus sadar bahwa kita manusia yang lemah. Innal insana khuliqa halu'a wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan kita butuh kekuatan yang membantu kita. Dan tidak ada sumber kekuatan yang lebih kuat, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat. Ketika kita ingin kuat dalam mengarungi kehidupan ini, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini. Ya, saya mendengar banyak sekali orang-orang yang kesulitan di masa wabah ini. Tapi banyak dari mereka yang tidak diberikan taufik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatkan diri masing-masing. Ingatkan diri masing-masing untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya kemudahan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan. Wa jazaka khairan. Barakallah. Baik, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil faedah, manfaat dari apa yang disampaikan Ustadz. Selanjutnya kami masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio sekalian untuk menghubungi line interaktif Fatwa TV agar bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, yaitu di nomor 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Sudah ada penelpon yang menunggu. Kami persilakan. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Dari Martoyo, Jawa Tengah. Ya, silakan Pak. Ya. Dari Martoyo di Jawa Tengah. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya Pak Martoyo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Ya. Kalau saya misalnya bekerja di konsultan properti atau agen properti Ustaz, itu kan tugasnya kan menjual perumahan Ustaz ya. Iya. Maksud saya itu kalau misalnya ini kan saya menjual, jadi memfasilitasi antara konsumen dengan perbankan Ustaz. Itu kan nanti arahnya kan karena itu sistemnya KPR ya, kredit pemilikan rumah. Jadi kan sistem angsuran itu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan gini, kalau misalnya saya bekerja di situ, nanti fee dari hasil penjualan itu tuh termasuk riba tuh Ustaz? Iya. Mohon. Baik, ya. Baik, cukup Bapak? Ya, cukup sementara itu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau ditanya apakah hasil yang dihasilkan oleh atau upah yang didapatkan oleh konsultan seperti itu termasuk riba, ya jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak termasuk riba karena dia hanya memfasilitasi saja. Tapi masalahnya halal atau tidak? Karena tidak semua yang haram itu riba. Ya, tidak semua yang haram itu riba. Ada hal-hal yang haram dan dia bukan termasuk riba. Kalau dia ya mau jadi perantara terjadinya akad riba, maka ini juga dosa besar.
sesuatu yang mengantarkan kepada dosa besar, maka hukumnya juga sama dengan tujuannya. Al-wasail laha ahkamun maqasid. Ya, perantara menuju sesuatu itu hukumnya seperti tujuannya itu. Kalau tujuannya wajib, maka perantaranya menjadi wajib. Sholat Jum'ah wajib. Maka berusaha untuk sampai ke masjid untuk sholat Jum'ah menjadi wajib. Berjalannya menjadi wajib. Meluangkan waktu untuk sholat Jum'ah menjadi wajib. Ya, begitu pula yang haram. Apabila ada orang ingin berzina di suatu tempat, zina haram, maka berjalannya dia ke tempat tersebut haram, dosa besar. Ya, kalau dia misalnya berjalan ke situ, ya, membutuhkan uang, maka dia membayar, ada transaksi, misalnya dia naik ojol, ya misalnya, maka transaksi itu menjadi haram bagi dia. Bagi ojolnya bisa jadi ojol tidak tahu kalau ke situ dia melakukan perzinaan. Di tangan ojolnya, ya drivernya, tidak ada masalah di situ, tapi dia ketika melakukan hal tersebut menjadi dosa besar. Ya, intinya perantara menuju dosa besar itu dosa besar. Dan ketika kita menjadi perantara antara pembeli dan penjual, yang biasanya di situ ada akad riba, dan akad riba adalah dosa besar, maka kita juga ya terkena imbasnya. Oleh karenanya, ya, selamatkan diri kita dari dosa-dosa besar seperti ini. Walaupun kita tidak terkena ribanya, tapi kita terkena dosa besarnya. Ya, dan jangan sepelekan masalah seperti ini. Ingatlah bahwa rezeki kita itu tidak akan berkurang, tidak akan bertambah sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jatah rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan jatah rezeki kita apapun yang kita lakukan. Kalaupun kita tinggalkan semua yang diharamkan, kita sangat selektif untuk menentukan sumber rezeki kita, maka rezeki kita yang menjadi jatah kita tidak akan berkurang sepeser pun. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya jatah rezeki kita sedikit dan kita sudah, ya, akhirnya kita melakukan apapun yang diharamkan untuk mendapatkan rezeki itu, kita merampok misalnya, atau melakukan riba, atau melakukan penipuan, atau melakukan yang lain. Kalau jatah rezeki kita sedikit, maka tidak, ya, usaha-usaha kita itu tidak akan memberikan tambahan sepeser pun, ya, kepada kita. Tidak akan, ya. Ini keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa jiwa, ya, nyawa itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah benar-benar menyempurnakan rezekinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa-ajmilu fit talab. Oleh karena itu, perbaikilah cara kalian dalam mencari rizki. Kalau cara kalian mencari rizkinya baik, rizki kalian akan tetap sempurna dan kalian akan selamat di akhirat. Tapi kalau kalian, ya, mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian celaka, rizki kalian tidak akan bertambah. Ya, makanya jauhilah hal-hal yang seperti ini. Ya, minimal itu syubhat, dan ini syubhat besar. Ya, ini syubhat yang besar, dan ya, untuk apa sih kita melakukan hal-hal yang membahayakan kita? Kalaupun terlihat ada manfaatnya sesaat. Manfaatnya sesaat, karena itu uang haram, itu uang panas. Ya, kalau mungkin di tangan kita sebentar, setelah itu hilang. Ya, entah hilangnya kemana, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Tapi yang jelas, uang yang haram, ya, tidak akan memberikan kita keberkahan. Ya, Allah Ta'ala alam, berusahalah untuk mencari sumber rezeki yang lain. Ya, demikian jawaban ana. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Wa jazaka khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Martoyo di Jawa Tengah. Semoga bisa difahami dengan baik. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu. Kita persilakan. Ya.
Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Ya, silakan Abu Umar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Saya mendengar ada membaca hadis, katanya Rasulullah melarang Sallallahu alaihi sisi sholat imam itu berada di ruangan khusus. Kalau di masjid-masjid yang ada di daerah kita kan, kebanyakan posisi imam itu di ruang terdepan yang ruangnya ukuran 1x2 atau 2x2. Sementara saya membaca katanya ada larangan hadis posisi imam tersebut, Ustadz, katanya menyerupai sholatnya orang Nasrani Yahudi ya. Itu status hadisnya gimana itu, Ustadz? Terus gimana dengan kondisi imam kita yang kebanyakan sholatnya ya di ruangan yang khusus yang terdepan sekali itu, Ustadz? Itu pertanyaannya, Ustadz. Terima Baik. kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang status hadisnya saya tidak tahu ya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu status hadisnya. Dan praktek yang ada di dunia Islam ya, memang seperti yang ada di Indonesia ya. Saya pernah di Saudi lama, banyak dari imam-imam yang ada di sana juga sholat di mihrab ya. Dan sholat di mihrab atau beribadah di mihrab sudah ada sejak umat-umat terdahulu ya, sebagaimana Nabi Zakaria ketika berdoa di mihrab, yang di mihrab tersebut Maryam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di zaman itu ya. Dan Anda melihat hal tersebut tidak menjadi masalah, apalagi biasanya memang kanan kirinya imam itu tidak terpakai akhirnya, karena memang makmum itu biasanya tempatnya di belakang imam ya. Kalau makmumnya lebih dari satu ya, yang disunahkan ya memang di belakang imam, sehingga praktis kanan kiri imam kalau disamakan dengan yang lain ya, dengan tempat-tempat yang lain menjadi kurang begitu bermanfaat, sehingga akhirnya banyak ya yang memanfaatkan kanan kiri imam itu sebagai tempat yang misalnya lebih bermanfaat, tempat takmir ya. Kadang yang sebelah kiri tempat takmir, yang sebelah kanan ruang sound system atau ruang serbaguna atau gudang ya, dimanfaatkan untuk hal yang seperti itu, karena memang posisi kanan kiri imam itu biasanya tidak dipakai ya. Yang dipakai ya belakang imam itu, sehingga otomatis akan terjadi imam berada di tempat yang lebih sempit daripada makmumnya. Dan wallahu alam tentang hadis tersebut. Tapi kalau hadisnya itu tidak ada, maka yang seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Abu Umar di Bengkulu. Semoga bisa difahami dengan baik. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu berikutnya, Ustaz. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, silahkan Bapak Saleh Haji. Bertanya tentang doa. Satu, cara mengangkat tangan saat Ya, berdoa. mohon maaf Pak Saleh Haji, tolong televisinya dikecilkan Cara atau mengangkat tangan berdoa itu ada yang dikumpulkan dua tapak tangan, ada yang agak merenggang. Jadi sunahnya yang benar yang mana, Ustaz? Yang kedua, adab berdoa supaya diterima doanya bagaimana. Yang ketiga, itu tadi disebutkan bahwa kalau berdoa Allah pasti mengabulkan doa kita. Tetapi kenyataannya sering kita berdoa tidak terkabul gitu, Ustaz. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini? Demikian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang posisi tangan atau bagaimana tangan ketika berdoa, apakah dikumpulkan menjadi satu seperti ini ataukah direnggangkan? Anda melihat dua-duanya dibolehkan dalam berdoa ya, direnggangkan ataupun dikumpulkan seperti ini, dua-duanya
dibolehkan ya. Tentang mana yang lebih afdal saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu dalil mana yang lebih afdal, tapi dua-duanya dibolehkan karena dalam banyak hadis ya disebutkan ya muddu yadaihi ila sama ya. Rasulullah menengadahkan kedua tangannya, dan ini kata-katanya umum ya, tidak mengumpulkan, tidak merenggangkan, tidak ada kata-kata seperti itu. Sehingga ya dua-duanya dibolehkan, tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, ana tidak tahu, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ada berdoa ya. Ada berdoa ini sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Di antara ada berdoa, kita berdoa dalam keadaan berwudu. Ya, itu lebih afdal karena doa itu ibadah, dan ibadah itu ketika dilakukan dalam keadaan berwudu itu lebih utama. Kemudian di antara ada berdoa, kita menengadahkan tangan kita. Ya. Ini juga sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa beliau tidak mengangkat tangannya. Tapi ketika berdoa beliau mulai mengangkat tangannya. Itu menunjukkan bahwa di antara adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Begitu pula dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut doa dengan kata-kata mengangkat tangan. Ya, kata-kata mengangkat tangan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makna doa. Ya, itu berarti bahwa mengangkat tangan ini sangat identik dengan doa. Makanya sampai-sampai bisa digunakan untuk menyebut doa. Dan itu menunjukkan bahwa mengangkat tangan ini termasuk adab dalam berdoa. Kemudian termasuk di antara adab berdoa adalah menghadap ke kiblat. Ya, seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengaja untuk menghadap ke kiblat ketika beliau berdoa. Termasuk di antara adab berdoa juga ya, kita mengulang-ulang doa kita. Ya. Kita tidak hanya sekali mengatakan doa itu, tapi kita mengulangnya sampai 3 kali, kita mengulangnya 5 kali, ya, mengulangnya 7 kali, 9 kali, ya witir yang ganjil-ganjil seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salatnya ya, beliau membaca ayat yang mengandung makna doa dan beliau ulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau ulang-ulang dalam salat malamnya sampai selesai salat malam. Beliau ulang-ulang terus itu, dan itu ada makna doa di sana. Ya, maksudnya jangan engkau azab hambamu. Engkau adalah zat yang maha mulia, engkau zat yang maha bijaksana. Mereka itu adalah hamba-hambamu juga. Tidak perlu engkau menyiksa mereka. Selamatkan mereka dari siksamu. Ya, ada makna doa. Dan beliau ulang-ulang terus. Ya, termasuk di antara ada berdoa, mengulang-ulang doa tersebut. Termasuk di antara ada berdoa, ya kita memilih waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Termasuk di antara ada berdoa, sebelum memulai doa, kita memulainya dulu dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan kata sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menutup doa dengan sholawat. Ya, ini termasuk di antara adab berdoa, dan masih banyak ya. Dan itu membutuhkan jawaban yang sangat panjang. Ya, saya singkat saja. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan tentang apa tadi? Allah dalam beberapa redaksi. Oh iya, bahwa Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengijabahi doa kalian. Iya, setiap doa kita pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk diijabahinya doa kita itu ada tiga macam. Ijabah yang pertama itu sebagaimana yang orang awam fahami. Meminta sesuatu, Allah berikan sesuatu itu. Ini bentuk ijabah yang pertama.
bentuk ijabah yang kedua adalah permintaan tersebut tidak diberikan oleh Allah, tapi Allah selamatkan dia dari bahaya yang sepadan dengan permintaan itu. Ya, jadi misalnya permintaannya besar, Allah selamatkan dia dari musibah besar yang sebanding dengan permintaannya itu. Ini bentuk ijabah yang kedua. Bentuk ijabah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut, tapi kapan? Di akhirat nanti. Allah simpan doa itu. Ya Allah jaga doa itu. Di akhirat apa yang dia minta dia kasihkan. Ya, dan setiap hamba yang berdoa pasti mendapatkan salah satu dari tiga ini. Ini udah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu juga bahwa doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita ikhlas, benar-benar melakukannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti mendapatkan pahala. Dan pahala itu sesuatu yang sangat istimewa, ya. Kalau misalnya permintaan kita tidak diberikan oleh Allah dan Allah kasih pahala kepada kita, itu sudah cukup. Sudah cukup. Maka jangan sampai kita merasa rugi ketika berdoa. Dan ingat, ya, kita itu tidak tahu. Kita itu jahil. Innal wa kanal yang disebutkan di dalam sebuah ayat, wa kanal inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan dia banyak kejahilannya. Dia banyak kejahilannya. Kita harus sadar itu. Kita harus sadar bahwa kita itu banyak ketidaktahuannya. Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang lebih baik bagi kita. Maka bisa jadi apa yang kita minta itu pengaruhnya tidak baik bagi kita. Dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah tidak memberikan apa yang kita minta itu. Karena Allah tahu kalau kita dikasih itu, Allah kasih itu kepada kita, maka pengaruhnya menjadi buruk, padahal kita dicintai oleh Allah dengan doa itu. Maka Allah dengan rahmatnya tidak memberikan apa yang kita minta, Allah berikan yang lain. Ya. Dan jangan kita sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika kita berbuat baik, maksudnya taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu ingat ayat di dalam Al-Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, bisa jadi kalian senang kepada sesuatu, padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Kita harus ingat ayat lain di dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci kepada sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Bisa jadi kita ya tidak senang ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita, padahal keadaan itu mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Ya, intinya ya semua doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bentuk diijabahinya menjadi berbeda-beda antara satu orang ke orang yang lainnya, dan perbedaan bentuk diijabahinya doa kita itu tidak akan merugikan kita sama sekali. Ya, semuanya baik untuk kita. Ya Allah ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, demikian jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Semoga bisa dipahami dengan baik dan para pemirsa Fatwa TV sekalian dan juga para pendengar radio bisa mengambil manfaat dari jawaban tersebut. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu. Ya, silakan. Ya.
Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Fadila di Riau. Ya, silahkan Ummu Fadilah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Pak, Ya, silahkan. tentang pernikahan, Pak Ustaz. Ya, silahkan Ummu Fadilah. Bagaimanakah seorang wanita itu yang mau menikah, tetapi walinya jauh, Baik. kan melalui HP, mengapa gitu? Apakah sah, Pak Ustaz? Sudah? Ya, Cukup? Cukup Ummu Fadilah? Iya. Baik. Iya. Perwalian yang melalui online, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini dibolehkan dan sah sebagai wali, ya. Namun apabila ingin yang lebih hati-hati, ya, silahkan wali aslinya mewakilkan perwaliannya kepada orang yang ada di dekat perempuan yang akan dinikahkan, ya. Misalnya wanita tersebut atau perempuan itu berada di Jawa, walinya berada di Riau, ya. Ayahnya berada di Riau, anaknya berada di Jawa. Maka silahkan, misalnya ayahnya ketika sudah tahu calon suaminya, silahkan mewakilkan perwalian tersebut misalnya kepada petugas KUA yang akan menikahkan. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Wakilkan, percayakan kepada petugas KUA untuk menjadi wali, ya, sebagai wakil dari wali asli, ya. Kalau yang seperti ini jelas ini dibolehkan, ya, oleh para ulama. Adapun yang online tadi, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun saya melihat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan. Ya, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan karena tidak ada bedanya antara kehadiran dia secara fisik ataupun kehadiran dia secara dalam dunia maya, karena sama-sama tahu kejadian yang terjadi di tempat tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau pengen lebih hati-hati lagi, wali si perempuan, ya, bisa mewakilkan perwaliannya kepada petugas KUA atau kepada orang lain. Misalnya, ya, anak ini atau perempuan ini punya saudara laki-laki, silahkan ayahnya mengatakan kepada saudara laki-lakinya, ya, untuk menjadi walinya sebagai wakil dari ayahnya. Ya, seperti ini tidak ada masalah, dan itu yang lebih hati-hati. Allah ta'ala alam. Taib, jazakallah khairan. Jazaka khair. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Ummu Fadilah di Riau. Semoga bisa difahami dengan baik. Ya, dan sudah ada penelpon yang menunggu berikutnya. Ya, kami persilahkan Fatwa TV. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ummu Muslimah di Duri, Riau. Baik, silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau nanya. Kami punya 3 orang putri, Ustaz. Iya. Jadi kami punya uang tabungan. Jadi boleh nggak uang tabungan kami ini kami hibahkan untuk ketiga putri kami ini dengan catatan kami bagi sama banyak, Ustaz. Tujuannya? Nggak ada, Ustaz. Hanya ingin membagi anak-anak supaya anak-anak ini nanti punya apa? Ya, kami kan punya tabungan 2. Jadi tabungan yang satu ini, jadi kami ingin hibahkan ke ketiga putri kami untuk dibuat tabungan. Kami buatkan mereka tabungan masing-masing nanti.
Boleh nggak kira-kira Ustaz? Ya. Baik, cukup Ya. Ibu. Iya Ustaz. Ya. Masalah seperti ini adalah masalah duniawi ya. Masalah duniawi pada asalnya dibolehkan. Pada asalnya dibolehkan. Sampai ada dalil yang melarangnya. Dan dalam kasus ini saya melihat tidak ada dalil yang melarang perbuatan tersebut ya, sehingga hukumnya dibolehkan ya. Memberikan hibah kepada anak-anak ya. Tapi saya melihat ada kenyataan di tengah-tengah masyarakat ya. Ada orang tua yang mereka khawatir apabila nanti anaknya bersengketa ketika orang tuanya meninggalkan harta waris. Akhirnya apa yang dilakukan orang tua? Orang tua akhirnya menghibahkan hartanya semuanya kepada anak-anaknya saat dia masih hidup dan dia di akhir usianya. Dia menyangka sudah tidak lama lagi, akhirnya dia hibahkan semuanya. Dengan tujuan apa? Agar anaknya tidak bersengketa setelah dia meninggal. Ya saya melihat ya hal ini sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik, dan itu akan membahayakan orang tua itu sendiri. Kasihan. Orang tua sudah banyak berkorban untuk anaknya. Dia selama ini bekerja untuk menghidupi anak ya. Maka jangan sampai ya di akhir hidupnya dia juga yang mempertaruhkan nasibnya ya kepada anak-anaknya. Tidak perlu yang seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita hukum waris. Maka kalau kita punya kekhawatiran seperti itu, ya silahkan memberikan wasiat kepada anak. Wasiatnya apa isinya? Wasiatnya isinya adalah terapkan hukum syariat dalam membagi hukum waris. Itulah keadilan yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang hukum waris ini dengan sangat rinci. Ya. Katakan kepada anak, wasiatkan kepada mereka bahwa harta yang saya tinggalkan nanti harus dibagi secara waris. Ini wasiatku kepada anak-anakku semuanya. Agar mereka nanti tidak ada celah untuk bersengketa di sini. Kalau kita perlu mengatakan jangan dibagi rata, katakan jangan dibagi rata. Tapi bagilah harta tersebut sebagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hukum waris. Karena apa? Karena banyak ya orang tua yang membagikan hartanya sebelum dia meninggal, ternyata meninggalnya lama. Dia umur 60, dia bagikan harta tersebut, ternyata umurnya sampai 80 tahun, sampai 85. Apa yang terjadi? Harta tersebut akhirnya habis di tangan anak-anaknya, dan anak-anaknya lari dari tanggung jawab untuk merawat orang tuanya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak baik. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada anjuran yang seperti itu. Ya, tidak ada anjuran yang seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kalau tujuannya adalah agar anak tidak bersengketa dari harta waris tersebut, sudah silahkan wasiatkan. Ya, beri wasiat kepada anak-anak sebagai penguat dari kewajiban untuk menerapkan hukum waris. Agar mereka tidak bersengketa, sama sekali wasiatkan agar mereka tidak bersengketa karena harta warisan ini. Ya, agar anak-anak tahu dan kita maslahatnya juga terjaga dengan baik. Wallahu a'lam. Afwan, Ustaz. Ya. Seandainya orang tua memberikan hibah kepada anaknya, terutama anak perempuan, karena merasa kasihan, karena harta bagian waris anak perempuan ini relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Bagaimana, Ustaz? Dia tidak memberikan kepada anak laki-lakinya. Iya. Iya. Kalau itu bukan nafkah ya, maksudnya bukan kebutuhan seorang wanita, tapi memang bentuk hibah orang tua kepada anak. Ya, ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah pemberian orang tua yang tidak adil itu sah ataukah tidak? Ya, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ya, anak sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sah, tapi orang tua berdosa. Sah, tapi orang tua berdosa karena dia tidak memperlakukan anak-anaknya secara adil.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh ayah dan ibu, ya, yang ayahnya asalnya ingin memberikan pemberian yang khusus kepada salah satu dari anaknya. Kemudian ibunya ya merasa ini ada yang tidak beres. Ayo kita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar ya, sampai di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menceritakan apa yang ingin mereka lakukan. Rasulullah mengatakan, aku tidak akan bersaksi dalam hal kezaliman. Ya, aku tidak akan bersaksi dalam hal yang di dalamnya ada kezaliman. Ya, para ulama di sini berselisih ya, berbeda pendapat dalam memahami perkataan beliau ini. Apakah itu menjadikan hibahnya tidak sah, ataukah itu hanya dosa tapi hibahnya tetap sah, sehingga Rasulullah tidak mau menjadi saksinya, tapi hibah tersebut sah secara kepemilikan. Ya, intinya ada perbedaan pendapat seperti itu, tapi intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat, ya, para ulama sepakat Rasulullah tidak suka dengan hal yang seperti itu. Ya, Rasulullah membenci dan mengingkari ketika itu. Artinya itu dosa. Ya, maka dalam memperlakukan anak, ya, dalam memberikan pemberian kepada anak yang melebihi kebutuhannya, maka kita harus adil di sini. Tapi dalam masalah nafkah yang itu bersangkutan dengan kebutuhan anak, di sini bisa tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu anak dengan anak yang lain. Misalnya ya, orang yang berkebutuhan khusus, ya, itu dia membutuhkan biaya yang lebih besar daripada anak yang normal. Ya, sehingga ketika orang tua memberikan kepada anak ini kebutuhannya yang melebihi anak-anak yang lainnya, maka tidak ada masalah di sini karena itu nafkahnya. Dalam masalah nafkah itu sesuai dengan kebutuhan, tidak diharuskan sama. Tapi dalam masalah pemberian yang melebihi kebutuhan anak, ya, maka kita harus sama dalam memperlakukan anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ummu Muslimah di Riau. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sudah ada penelpon yang menunggu. Ya, kami persilahkan pada penelpon berikutnya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ummu Taufik di Riau. Ya, silakan. Saya mau bertanya Ustadz mengenai sholat Ustadz. Ya. Ini dia kan ada teman atau saudara, dia sakit gagal ginjal Ustadz. Jadi pada waktu dia pencucian darah itu tiba waktu sholat asar Ustadz. Sementara dia dari rumah dia sudah berwudu, tetapi pada waktu pencucian darah itu yang apa itu dia seorang laki-laki yang bukan muhrimnya Ustadz. Jadi kan wudunya batal tuh Ustadz. Jadi dia selesai cuci darah itu tiba waktu sholat maghrib Ustadz. Dan dia bertanya kepada saya gimana itu untuk sholat asar saya, katanya. Sementara selesai dia cuci darah itu sudah masuk sholat maghrib Ustadz. Sudah cukup Ibu? Ya, itu aja Ustadz. Ya. Taib, seharusnya yang harus dia lakukan adalah menjadikan sholat asarnya, ya, bersatu dengan sholat zuhurnya, atau biasa dibahasakan dengan menjamak. Ya, jamak sholat zuhur dengan sholat asar itu dibolehkan ketika ada kebutuhan yang mendesak untuk mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ya, jadi kalau dia tahu bahwa operasinya nanti mulai jam 2 sampai menjelang maghrib, ya, maka dari mulai awal zuhur, ya, awal sholat zuhur, awal waktu zuhur, silahkan dia sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat dalam satu waktu. Ya, sholat zuhur dulu 4 rakaat sampai selesai, salam, kemudian setelah itu sholat asar 4 rakaat.
Kenapa dia dibolehkan untuk menjamak? Karena dia punya uzur. Uzurnya apa? Uzurnya adalah karena dia akan operasi dalam waktu yang lama. Ya. Kalau dia tahu operasinya itu jam, misalnya ya, operasinya jam 12 sampai jam, misalnya jam 4. Nanti setelah operasi sudah bisa melakukan sholat, ya, maka silahkan dia menjamaknya jamak takhir. Karena jam 12 di sebagian daerah belum zuhur, misalnya di daerah belum zuhur jam 12 ya, sampai jam 4 ya, maka operasinya panjang dan waktu zuhurnya hilang. Maka silahkan dia menjamaknya dan dikumpulkan di waktu asarnya. Ya, ini keringanan yang diberikan oleh syariat, dan ini termasuk ya udzur yang mu'tabar dalam syariat. Kemudian bagaimana dengan sholat yang tadi Ustaz? Dia tidak tahu, jahil. Akhirnya dia tidak bisa sholat asarnya, waktunya hilang. Saya katakan kalau dia jahil seperti itu, maka silahkan untuk mengqadanya. Qada sholat asarnya, ya. Qada sholat asarnya. Ya, kalau misalnya sekarang masih belum mengqada sholat asar tersebut, silahkan mengqadanya. Silahkan mengqadanya. Kemudian tadi disebutkan ada masalah bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Memang di dalam mazhab Syafi'i rahimahumullahu jami'an, untuk para ulamanya, ya, mereka berpendapat bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, itu membatalkan wudu seseorang, ya. Jadi yang laki-laki wudunya batal, yang perempuan juga wudunya batal. Bahkan suami istri pun demikian, ya. Suami bukan mahramnya istri, istri bukan mahramnya suami. Ya, kalau bersentuhan maka akan membatalkan wudunya. Taib. Namun ya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pendapat ini kurang kuat. Ya, pendapat ini dari sisi dalil ya kurang kuat. Ada pendapat dari imam lain yang lebih kuat dalam masalah ini. Itu pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu kita. Dalilnya diantaranya adalah kenyataan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium salah satu dari istrinya, kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudhu sebelum sholatnya, langsung menjadi imam di masjid beliau. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah kenyataan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam dan beliau ketika sujud menyentuh kulit kaki dari istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak disebutkan bahwa sentuhan tersebut ya di balik misalnya kain, ya, tapi disebutkan bersentuhan, ya, menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Kepala Rasulullah SAW menyentuh kaki dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Begitu pula ya ayat yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, yaitu ayat aula mastumun nisa, telah ditafsiri oleh ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'allimhu ta'wil, berikanlah dia ilmu tafsir Al-Qur'an, ya. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah dengan doa ini menafsiri bahwa yang dimaksud dengan aula mastumun nisa ay au jama'tumun nisa, yaitu menjima perempuan, ya, dan itu hadas besar, yaitu menjelaskan tentang hadas besar. Kenapa disebut dengan kata-kata menyentuh di situ? Karena memang kalau disebut dengan kata-kata jima menjadi kurang begitu pantas untuk disebutkan di dalam ayat-ayat Quran yang sangat mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala
mendatangkan kata-kata kiasan yang difahami dengan baik oleh orang yang mendengarnya, bahwa yang dimaksud di situ adalah berhubungan intim antara suami istri, ya. Sehingga ayat tersebut bukan menjelaskan tentang hanya bersentuhan saja, tapi ayat tersebut menjelaskan tentang bersentuhannya laki-laki dan perempuan saat berjima. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Ya, penanya terakhir mungkin, Ustaz. Ya, kami persilahkan Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nisa di Palembang. Ya, silakan Ibu. Iya. Duh. Ibu fokus pada telepon saja dan. Oh iya ya. Ya. Ini mau nanya masalah akikah. Bahwa akikah kan 7 hari kan untuk sunahnya kan, seandainya dalam 7 hari itu belum mampu, bahkan tidak mampu, umpamanya belum mampu, apakah si orang tua itu masih mempunyai kewajiban enggak untuk ini? Mungkin berapa tahun kemudian, apa mungkin belasan tahun, apa sampai ke tahunan mungkin. Ya, baik. Cukup? Ya, makasih. Baik. Iya, di dalam syariat Islam ya kita ada syariat akikah untuk anak, ya, dan syariat akikah ini asalnya adalah tertuju kepada orang tua, ya. Syariat akikah ini asalnya adalah tertuju kepada orang tua. Makanya disyariatkannya akikah ini yang paling utama adalah ketika anak berusia 7 hari. Dan ketika anak berusia 7 hari itu belum bisa apa-apa, dan diperintahkan untuk akikah. Sehingga akikah ini hubungannya pada asalnya adalah dengan orang tua. Baik. Apabila pada masa hari yang disyariatkan tersebut, di hari ketujuhnya, orang tua tidak punya kemampuan, dia punya uzur, ya, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan akikah, maka orang tua bisa mengqadha akikah itu di hari yang lain. Ya, bisa melakukan akikah itu di hari yang lainnya, dan tetap disyariatkan untuk orang tua melakukannya di hari lain, dan tanpa ada pembatasan apakah hari ke-14 atau 21 atau 28 atau 7 hari setelahnya. Ya, tidak ada pembatasan masalah itu, karena hadis yang menunjukkan pembatasan kelipatan 7 hari ini, ya, hadisnya tidak kuat, ya, hadisnya tidak kuat. Sehingga kapanpun orang tua ya punya kemampuan, maka sangat dianjurkan untuk menyembelih, ya, hewan untuk akikah anaknya. Ya, dan saya ingin sampaikan di sini bahwa akikah itu bukan kewajiban. Ya, ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Hukum dari akikah adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya adalah anjuran yang sangat ditekankan untuk dilakukan di dalam Islam. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Sebisa mungkin kita melakukan akikah ini sebagai orang tua, ya, agar kita juga mendapatkan manfaat, ya, melakukan sunnah, ada pahalanya, dan nantinya juga di akhirat kita mendapatkan manfaat dari amalan kita itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Tidak terasa kita telah sampai di akhir acara. Kita tutup. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan dan mengikuti rangkaian program Fatwa TV. Adapun live interaktif Fatwa TV akan selalu hadir insyaallah dalam setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk melihat atau menyimak informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad ataupun Fatwa TV bisa diakses dalam website dewanfatwa.com. Dan demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini